Halo Sobat Yosian, di sini saya Nathanael Dimas Marco dari Utama Sosial 1 dan rekan-rekan saya juga yang akan tampil di video ini. Kami di sini akan menjelaskan tentang tema kami yaitu kebahagiaan dengan subtema kami personality, dan kami mengambil judul tentang pandangan stoikisme terhadap sikap remaja sekarang yang sering mengalami overthinking dan insecure dalam mencari faktor kebahagiaan dan kepuasan diri mereka. Seringkali kita mendengar para remaja itu mengatakan bahwa mereka insecure dengan diri mereka, dan hal tersebut sering dijadikan bahan overthinking mereka bagi kalangan remaja, karena kan mereka selalu sering melebihkan apa yang dikatakan orang lain tentang diri mereka terhadap pandangan orang lain tentang diri mereka sendiri, hingga itu menyebabkan para remaja ini insecure terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain. Nah, peran stoikisme ini dalam mengembangkan personality remaja ini juga bisa menjadi doktrin bagi para remaja ini yang masih sedang overthinking terhadap apa yang diomongkan oleh orang lain tentang diri mereka. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan mengetahui apa itu stoikisme. Apa itu stoikisme? Nah, stoikisme ini adalah aliran ilmu filsafat Yunani kuno yang dikembangkan oleh Seneca, Marcus Aurelius, dan Epictetus di zaman Kekaisaran Romawi kuno. Stoikisme sendiri lebih menekankan ketahanan emosional yang tinggi serta mengontrol emosi negatif dan melipat gandakan rasa syukur dan kebahagiaan. Dan hubungannya dengan personality remaja adalah bagian di dikotomi kendali yang mengarahkan remaja untuk menjadi pribadi yang bermental baja tanpa ada rasa insecure dalam diri mereka. Dikotomi kendali. Epictetus adalah guru stoa Romawi yang paling berpengaruh. Dia tidak pernah menulis apapun kecuali pemikirannya, transkripsikan dalam 4 jilid, yaitu Discourses oleh muridnya yaitu Arrian, yang juga menerbitkan ringkasan singkat dari ajaran utamanya yang disebut Enchiridion atau buku pegangan stoa. Discourses dibuka dengan ceramah yang berjudul "All the things up to us and not up to us". Dengan kata lain, kita dapat melihat ini adalah titik awal ajaran Epictetus tentang stoikisme. Itu juga di mana kita harus memulai jika kita ingin menerapkan stoikisme hari ini. Epictetus tidak menggunakan istilah ini, tetapi orang-orang suka menyebutnya dengan istilah dikotomi kendali. Dikotomi kendali. Epictetus adalah guru stoa Romawi yang paling berpengaruh. Dia tidak pernah menulis apapun kecuali pemikirannya, transkripsikan dalam 4 jilid, yaitu Discourses oleh muridnya yaitu Arrian, yang juga menerbitkan ringkasan singkat dari ajaran utamanya yang disebut Enchiridion atau buku pegangan stoa. Discourses dibuka dengan ceramah yang berjudul "All the things up to us and not up to us". Dengan kata lain, kita dapat melihat ini adalah titik awal ajaran Epictetus tentang stoikisme. Itu juga di mana kita harus memulai jika kita ingin menerapkan stoikisme hari ini. Epictetus tidak menggunakan istilah ini, tetapi orang-orang suka menyebutnya dengan istilah dikotomi kendali. Ini mungkin tampak seperti hanya disangkal hambar, beberapa hal jelas berada di bawah kendali langsung kami, dan hal lain itu tidak. Itu seperti mengatakan beberapa hal besar dan hal lain kecil. Namun sifat manusia membuat kita mengaburkan perbedaan ini. Di ajaran stoikisme juga kita diajarkan tentang dimensi internal dan juga dimensi eksternal kita sebagai manusia. Nah, apa itu dimensi internal? Dimensi internal merupakan bagian yang bisa kita kontrol secara mutlak karena bersangkutan dengan diri kita sendiri langsung, dan juga faktor-faktor dari dalam diri kita sendiri seperti sikap kita, lalu attitude, serta segala hal tentang diri kita sendiri. Itu dijalankan dari penuh kita. Sedangkan dimensi eksternal adalah kebalikan dari dimensi kita itu sendiri, yaitu merupakan bagian luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol atau kendalikan, seperti tanggapan orang lain, pemikiran orang lain, kritik orang lain, peristiwa buruk yang akan terjadi, ataupun risiko yang akan terjadi. Pandangan stoikisme juga mengajak kita untuk berfokus untuk mengembangkan dimensi internal kita. Karena itu yang paling bisa kita kendalikan. Namun para remaja cenderung lebih mengutamakan dimensi
eksternal mereka ketimbang dimensi internal mereka untuk dijadikan sumber faktor kebahagiaan dan juga pemuasan diri mereka sendiri. Nah, itulah yang sering menyebabkan para remaja itu jatuh ke dalam insekuritas mereka sendiri. Nah, oleh karena itu cara hidup menurut pandangan stoikisme bisa menjadi alternatif bagi para remaja untuk lebih mengenal diri mereka sendiri dan mengaplikasikannya ke dalam kebahagiaan individu. Nah, bagaimana cara penerapan stoikisme dalam proses pengembangan remaja untuk bisa mencari faktor kebahagiaan dan pemuasan diri mereka? Nah, mari kita bahas. Para remaja zaman sekarang memang butuh pengenalan lebih tentang arti memahami diri mereka sendiri. Nah, dikotomi kendali bisa menjadi opsi bagi para remaja yang sudah salah kaprah dalam menanggapi penilaian dan pandangan orang lain terhadap diri mereka sendiri. Salah satu itu penangkal stres dan depresi. Nah, stres dan depresi sebenarnya adalah manifestasi dari emosi negatif dan tidak akan terjadi jika sejak awal kita sadar akan apa yang berada di bawah kendali kita dan juga apa yang berada di luar kendali kita. Nah, mari fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, seperti kepribadian kita, perkembangan diri kita, lalu emosi kita terhadap orang lain. Nah, sebaliknya, pandangan orang lain terhadap diri kita, lalu peristiwa yang akan terjadi dan resiko-resiko yang akan terjadi juga, itu berada di luar kendali kita. Bagaimanapun kita tidak bisa mengendalikan tingkat orang lain berpendapat tentang diri kita dan hal-hal lain yang berada di luar kendali kita. Hal-hal eksternal inilah yang seharusnya tidak perlu kita pedulikan. Biarkan saja begitu adanya, selaras dengan kehendak Allah. Dengan menyadari konsep ini sejak awal, setidaknya kita bisa meminimalisasi rasa kecewa dan berbagai bentuk emosi negatif lainnya saat alam tidak berpihak pada kita. Sepertinya memang sederhana, namun mengendalikan interpretasi pikiran kita terhadap sesuatu dan menganggap semua hal adalah netral pada dasarnya sama sekali tidak sederhana. Bagaimanapun, manusia memiliki emosi yang kadang kita sendiri tidak terlalu bisa mengendalikannya. Nah, stoikisme mengajak kita berpikir untuk mengendalikan segala bentuk emosi negatif. Emosi kita ini adalah bagaikan kuda dan pikiran kita adalah penunggang. Tanpa pikiran kita, emosi kita akan liar dan buas seperti kuda yang liar. Nah, ada satu cara lagi yang bisa kita lakukan untuk menerapkannya, yaitu dengan cara membuat kolom daftar yang tidak terserah saya dan kolom terserah saya. Nah, yang pertama, lengkapi dulu kolom tidak terserah saya terlebih dahulu. Dasarkan aspek-aspek situasi yang menyebabkan Anda stres yang tidak sepenuhnya Anda dapat kendalikan. Setelah Anda membuat daftar aspek yang paling Anda khawatirkan atau yang menurut Anda paling penting, lalu lengkapilah kolom kedua, yaitu yang kolom terserah saya. Dasarkan aspek-aspek yang sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Epictetus memperjelas di sisa bagian ini bahwa singkatnya satu-satunya hal yang benar-benar terserah kita adalah tindakan kita sendiri. Maksudnya, ada tindakan sukarela kita dan dia memasukkan hal-hal yang kita pilih untuk dikatakan kepada orang lain atau diri kita sendiri, pikiran sukarela kita. Di bawah judul itu, pikiran dan tindakan sukarela kita sendiri, itulah yang terserah kita, dan yang lainnya setidaknya sebagian yang bukan terserah kita. Nah, kaum stoa mempraktikkan suatu bentuk perhatian penuh yang disebut prosote dalam bahasa Yunani yang terdiri dari terus-menerus mengamati pikiran dan tindakan kita sendiri. Ini berarti kita belajar untuk lebih memperhatikan dan tidak hanya dalam situasi stres, tetapi sepanjang sisa hidup kita. Anda dapat mulai mengamati, jika memungkinkan, perbedaan antara apa yang Anda lakukan secara aktif dan yang Anda alami secara pasif. Nah, begitulah sederhananya. Sekali lagi, inti dari stoikisme adalah dikotomi kendali. Dengan memahami dikotomi kendali dan menyadari ada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan tidak memedulikannya, kita bisa hidup menerima apa yang terjadi seperti kehendak alam. Hanya dengan hidup selaras dengan alam, kita bisa bahagia. Karena itu, kita tidak usah terlalu peduli, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya, tidak perlu pedulikan apa yang diomongkan orang lain. Nah, sepertinya hanya segitu saja pembahasan dari kami, dan selebihnya kalau ada salah kata kami mohon maaf, dan untuk perhatiannya terima kasih.